sekarang jadi aliran lumpur pak. Lumpur Lumpur. ke sana, kalau kita nyebutnya aliran bahan rombakan atau aliran ya lumpur lah. Iya, lumpur. Itu kan tadinya nggak lumpur pak, setelah pas longsor mungkin ada ngebendung dulu nggak di situ? Ya, Iya, bendung dulu, akhirnya setelah air itu sudah mengumpul, jebol udah itu jebol. maksudnya terbendung, ngebentuk kayak danau lah Iya. ya, danau baru jebol jadi lumpur sekarang kan iya. ya. Nah itu berapa hari ngebendungnya? Itu enggak sampai hari. Kalau itu kejadiannya itu kan pas mendungnya itu malam hari. Ya, Ketika pas longsor itu ya habis longsor Ya. membendung, setelah itu besoknya udah jebol. sudah. langsung jebol. Itu enggak kurang lebih 1 jam itu sudah jebol lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wendy Odom Channel ya. Kesempatan siang hari ini kita bersama tim dari Badan Geologi mengunjungi tempat lokasi longsor, tepatnya yang berada di Desa Ngrandu, Dusun Depok, Tumpak Nongko, Kecamatan Suro, Kabupaten Trenggalek. Kini kita bersama tim dari Badan Geologi. Seperti apa? Mari kita simak videonya. Laksana semua pak. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ini gaya bebas. ...2022 bulan apa pak? Ada yang tahu nggak pak? Yang 2022 katanya motong apa jalan itu, yang lapangan voli atau yang belakang rumah ini 2022 atau April. 2023? April kalau tidak salah. April 2022. Iya. Yang sawah itu? Iya. 2023 kan itu ya? Iya. Iya. Bulan apa? Bulannya Desember. Yang bagian kiri saya Iya. itu kan langsung ke sungai nih. Sungai, Sungai si Juruk Suruh Sembatu Sembatu. itu. Iya. Itu kan sekarang jadi aliran lumpur pak. Aliran Lumpur lumpur. ke sana. Kalau kita nyebutnya aliran bahan rombakan atau aliran ya lumpur lah. Iya, lumpur. Itu kan tadinya nggak lumpur pak. Setelah pas longsor mungkin ada ngebendung dulu nggak di situ? Ya, Ya, bendung dulu, akhirnya setelah air itu sudah mengumpul, jebol udah itu jebol. maksudnya terbendung, ngebentuk kayak danau lah Iya. ya. Danau baru jebol jadi lumpur Iya. sekarang Iya. kan ya. Nah itu berapa hari ngebendungnya? Itu enggak sampai hari. Kalau itu kejadiannya itu kan pas mendungnya itu malam hari. Ya, Ketika pas longsor itu. ya habis longsor Ya. membendung, setelah itu Besoknya udah jebol. sudah. langsung jebol. Itu enggak kurang lebih 1 jam itu sudah jebol lagi. Kita punya potensi bencana susulan dan bencananya baru. Ini kan namanya gerakan tanah ya pak. Kalau di sini namanya tanah gerak lah. Tanah gerak. Kalau kita nyebutnya gerakan tanah atau landslide atau longsor gitu namanya. Cuman tipenya ini ada kompleks. Ada tipe cepat di bagian atas, di bagian bawahnya tipe rayapan. Retakan-retakan itu. Iya. Nah cuma kalau si material longsor itu sampai nutup aliran sungainya terbendung, punya bencana baru namanya banjir bandang. Banjir bandang ya. Banjir bandang itu atau aliran bahan rombakan kita atau debris flow kita namanya. Itu kalau ada bendungannya besar, jebol, air campur lumpur, campur tanah, campur batu, jebol itu. Cuman ini kan pendek, tadi kita lihat paling cuma 300 meteran lah, nggak nyampe 1 kilo 2 kilo itu beda. Itu aja sih. Yang pasti nanti kita tandai ini pak area yang bergeraknya yang tahun 2022, 2023 sampai 2024 kita tandai, nanti kita ibaratnya warnain kuning lah ibaratnya. Misal area itu yang ditandai itu anggap ada 3 hektar misalkan ya, kita kan belum dihitung, belum kita analisis juga dari foto udara 3 hektar. Nanti bangunan yang ada di situ saya kan nggak tahu itu bangunan, ada rumah,
ada kandang, ada fasilitas umum misalnya kayak musola. Kalau dari atas kan drone hanya taunya genteng aja Pak, dia nggak tahu itu dapur atau gudang, itu kan nggak tahu. Nah nanti area bangunan yang di dalam area yang bergerak itu nanti kita rekomendasikan untuk direlokasi, karena itu udah pasti yang bergerak yang terancam, yang sudah pasti rusak lah nantinya gitu. Walaupun dia sekarang letaknya kecil, tapi kan dia kemungkinan bergerak karena udah masuk ke dalam zonanya itu udah pasti bapak-bapak di sini harus diikhlaskan untuk direlokasi di situ. Nah, gimana rumah yang nggak masuk ke daerah itu? Rumah yang nggak masuk ke daerah itu sebetulnya kalau rumahnya dia posisinya di bagian bawah, walaupun nggak masuk ke area itu, di bagian bawahnya di depannya kan longsor di atas nih. Longsornya cuma sampai sini aja, sampai depan saya rumah di sini. Tapi kan kita terancam, karena kan arahnya ke kita, ke bawah gitu kan. Longsor tuh pasti dari atas ke bawah kan banyaknya. Ngikuti gravitasi lah, ngikuti kelerengan. Berarti yang di bawah itu walaupun nggak rusak dia terancam. Nanti saya kotakin juga itu Pak, walaupun dia nggak terdampak, nggak bergerak, tapi nanti saya kotakin bangunan itu terancam. Nah gimana untuk rumah yang di bagian atas? Sama juga yang di bagian atas. Kalau yang di bagian atas rumahnya dekat dengan si mahkota longsor ini, kita sebut mahkota nih, yang gawirnya, yang jatuhnya lah, yang amblasnya atau retakan paling atas itu rumah yang paling dekat dengan itu, nanti kita kotakin juga namanya bangunan terancam. Kenapa terancam walaupun rumahnya nggak rusak? Karena apabila si area ini membesar, berkembang menjadi lebih besar lagi, kan dia kalau udah longsor menarik lagi Pak. Ada tarikan dari bawah, ada retakan baru di bagian atas. Nah itu rumah yang paling dekat pasti kan yang kena kan. Nah itu nanti kita kotakin terancam. Tapi bukan berarti dia masuk ke dalam zonanya, hanya terancam aja gitu. Kayak gitu, nanti monggo nanti didiskusikan lagi dengan pihak pemerintah daerahnya. Yang terancam ini ada dua pilihan sebetulnya, dia masih layak ditempati atau relokasi. Relokasi kan dia tidak tenang, maksudnya bukan berarti dia rusak, tapi dia tidak tenang terus kan. Karena kan nggak tahu dia berkembangnya kapan. Kalau ada yang nanya, Pak ini bisa longsor lebih besar nggak, bisa berkembang lagi lebih besar nggak, itu tergantung daerahnya. Daerahnya itu bukan Pemdanya aja, tapi cuacanya juga mendukung. Misalnya kalau daerah sini dikasih tiap hari hujan deras terus, aliran airnya nggak dirapikan, nggak dialirkan dengan benar, terus retakannya dibiarkan terus, makin membesar kan intinya. Air masuk ke dalam retakan atau tanahnya semakin basah, dia pasti akan bergerak lebih besar atau berkembang, gitu aja sih. Selama nggak diapa-apain ya itu terus itu. Atau pohon-pohon kayunya sekarang kan dibuangin semua misalnya, jadi sawah ya pasti tetap berkembang gitu. Itu aja. Ini kita di sini rencana tadi targetnya sampai siang sih Pak, sampai jam 12 kita di sini ngambil data, karena dari kemarin kita di sini sebetulnya dari kemarin siang juga, cuma kemarin karena hujan kita balik lagi ke sini. Dari sini rencana dengan Pak Tori kita mau ke rencana lahan relokasi yang di dusun apa ya, saya kurang dusun apa? Yang di lahan perhutani itu. Dusun ini Depok Tumpak Nongko. Masih Randut. Giling ya? Karena udah beda RW ya katanya Pak. Masih Depok. Iya, maksudnya udah beda dusun, beda RW kan. Tapi masih dalam satu desa ya? Iya. Masih dalam satu desa Ngerandu. Ya itu. Rencana kita mau pindah ke sana buat ngecek lahan di sana. Jangan sampai di sini ancaman potensinya longsor, di sana juga sama-sama longsor. Ngapain pindah kalau sama-sama longsor gitu. Betul. Kita cek juga lah lokasi sana. Ya mungkin itu aja ya Pak. Tadi ada tambahan? Ya mungkin itu aja Pak dari kami. Ditunggu laporannya, mudah-mudahan nggak berkembang lagi gitu. Jangan sampai kita datang malah longsornya makin besar gitu. Saya nggak mendoakan itu. Mudah-mudahan hujannya masih wajar lah, intinya itu aja sih. Itu aja nih. Ya langsung ke bawah aja Pak, kita ke desa. Oh ya, ke desa dulu. Kemarin hujan seharian di sini. Hujannya. Habis semua.
Halo. Gak ada pohon durian. Fotogrametri namanya, nanti kalau fotonya kita olah menjadi 3 dimensi lah, atau menjadi DSM, digital surface model, bisa dijadiin DM juga, digital surface model. Nanti dari situ ketahuan si area itu mana yang sudah terdampak atau yang sudah rusak, gitu. Sudah retak-retak, yang sudah longsor, itu yang sudah terdampak itu. Atau area mana yang terancam, nanti terancam berarti yang di dekatnya biasanya. Kalau nggak di dekatnya yang ada longsoran kecil-kecil juga. Ya, kalau informasi warga di sana kan ada kejadian dari mulai bulan Desember sama terakhir di 2024. Jadi kan berulang kejadiannya kan. Ya, terjadi terus. Informasinya kan di situ-situ aja betul ya kan. Areanya ya kebunnya situ lah ya, kebunnya ada di situ. Cuma yang area 2024 itu kan lebih luas, lebih besar, berarti lebih berkembang. Gitu. Nanti coba kita hitung luasannya sebesar apa, nanti itu yang kita laporkan. Kalau kami dari Badan Geologi itu hanya bercerita atau menganalisis tentang potret bencananya, potret khususnya untuk longsornya lah, bencana gerakan tanahnya atau tanah gerak itu namanya. Tapi kalau udah urusan relokasi, bantuan berapa, misalnya Tonton dilaporkan ya. Ya tanahnya BPBD, BNPB ya. Kami belum juga menceritakan tentang potret bencananya, nanti potensi bencananya ke depan. Jadi kalau ini longsor, rumah mana yang terancam, walaupun sekarang belum terancam. Hapus ya betul, layak dan tidak layak, ya aman atau tidak aman, sama aja. Nanti kita buat dalam suatu laporan, isinya berupa rekomendasi dan peta-peta nanti Pak. Kita nanti mungkin bisa dilihat yang petanya nanti banyak sebetulnya dari kami, itu ada peta dari mulai peta geologinya, lokasinya, peta zona kerentanan gerakan tanahnya, peta rawan bencana longsornya secara umum, tapi ke Kabupaten Trenggalek. Nanti ada lagi yang peta spesifiknya namanya peta situasi gerakan tanah. Nanti kita membuat peta memberikan informasi situasi gerakan tanah atau longsor di lokasi itu. Jadi ketahuan area mana yang terdampak, rumah mana, bangunan mana yang terancam, bangunan mana yang sudah terdampak masuk ke dalam area itu. Nah, biasanya kalau di rekomendasinya kami yang pasti area yang terdampak itu yang sudah tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat talun atau apa misalnya bronjong kayak gitu, kan harus direlokasi nanti kan. Kalau terlalu mahal sebenarnya bisa aja direkayasa, sangat bisa, cuma kan butuh biaya besar. Kita pilihnya pilihan kan, modal besar atau mau dipindahkan aja gitu jadi kebun misalnya, jadi tanaman kerah. Nah itu monggo, itu pilihan gitu ya. Tapi kalau hitung-hitungannya lebih murah relokasi ya relokasi gitu kan. Kalau relokasi itu kan sebetulnya pilihan terakhir karena itu ada dampak lanjutan. Salah satunya dampak fisikis. Kalau masyarakat yang biasanya berkebunnya dekat jadi jauh gitu, yang dulunya lahirnya di situ udah berpuluh-puluh tahun jadi meninggalkan kenangan gitu kan. Sampai gitu itu ada dampak fisikis atau sosialnya lah. Saya sangat mengharapkan ini tercipta lebih baik karena melihat kondisi dan masalah Warga sudah lama ya. di sini kemarin masa apa ya, secara emosional Iya, bosan lah, udah bosan juga. nanti kami khawatirkan sebagian kembali ke rumah nanti tahu karena
wilayah yang terancam mungkin yang desa layak nanti kalau lokasi setelah ini ada hujan kembali ke rumah terus ada aku tadi hari ini sebenarnya kejadian yang kita harapkan menjadi masalah. Jadi mudah-mudahan kita ya secepatnya sih, makanya kita kan yang penting ngambil data dulu di lapangan, udah beres datanya baru laporannya. Udah ya, kalau untuk peta situasi saya kerjakan cepat lah kan situasinya. Cuman kalau untuk laporan secara utuh, nah itu kita harus nunggu ke Bandung dulu karena kan harus ditandatangan atasan kami, pimpinan kami. Jadi gitu aja ya Pak. Nanti kita koordinasi aja lah, gampang lah. Saya lewat Pak Kalak ya, kirim reportnya termasuk peta-peta itu nanti, atau foto udara nanti kita kirim juga ke BPBD. Monggo aja kalau mau copy foto-foto udara dari kami, dari drone, nanti tinggal ya pakai flash disk ke BPBD atau itu gampang. Karena nggak mungkin kan saya setiap periksa di sini moto 100 foto, nanti saya besok periksa lagi di Ponorogo 100 foto, nanti kebanyakan komputer saya isinya foto orang semua gitu, saya bagiin semua itu kayak gitu, gampang. Mudah-mudahan sih bencananya nggak berkembang lebih besar lagi sih. Gitu. Cuman kan ini daerahnya sebenarnya udah rusak kan, udah hancur itu. Nanti paling ada rekayasa vegetasi namanya Pak. Jadi kita harus penanaman, penghijauan lah penanaman, tapi harus koordinasi dengan dinas pertanian, tanaman apa yang paling cocok, yang paling bagus untuk daerah lokal. Kalau keluhnya ya kisi-kisinya dari kami, yang penting tanaman itu tanaman keras, berarti tanaman kayu-kayuan kalau keras kan. Nah, karena ini longsorannya cukup tebal, misalnya ketebalan tanahnya 2 meter, berarti harus dicari akar yang lebih dari 2 meter. Nah, misalnya kalau ini tebalnya 3 meter, berarti harus nyari pohon yang kalau sudah besar, akarnya bisa lebih dari 3 meter buat mengunci si longsor itu, tanah itu. Tapi jangan dijadiin lahan persawahan juga. Oh basah ya, longsor lagi gitu. Kan basah. Tunggu aja sih itu, kita koordinasi dengan pertanian yang lebih ya. Dan itu aja Pak, mudah-mudahan bisa cepat lah kalau kita nggak ada gangguan lagi. Kondisi kakak Iya betul, terlalu lama. jenuh mereka hujan nanti kalau sampai terjadi Iya. karena belum ada mungkin kita masih apa mau ngasih rambu bahwa ini Anda tidak boleh di sini karena mungkin kawasan ini sudah masuk zona merah misalkan, jadi kan kita juga tidak bisa melaksanakan. Ini sekarang kita untuk relokasi yang akibat dampak dari sini kan, relokasi itu. Nah itu relokasi ini yang penting kan status lahannya sudah jelas dulu ya Pak, baru kita memotret kondisinya secara geologi nanti, potensi kedepannya seperti apa. Jangan sampai dari sini longsor dipindah ke sana longsor juga gitu kan, sama aja. Nanti paling kan tadi antar dari pihak desa yang tahu batasnya aja sih. Iya Pak, nanti diantar. Ini sudah toh? Sudah. Mari.